Kalau mereka menjalankan perannya dengan baik, maka perusahaan akan tumbuh secara berkesinambungan. Sekarang kita berbicara skill seorang leaders. Kalau kita berbicara leaders, ada leader yang paling bawah, ada leader menengah, ada leader yang paling atas. Leader yang paling bawah namanya lower management. Contohnya siapa? Supervisor adalah salah satu lower management. Kemudian kita berbicara middle management, itu dimulai dari manager dan general manager. Itu adalah masuk ke middle management. Top management adalah direksi dan direktur utama. Jadi kita sudah paham mana lower management, mana middle management, mana top management. Nah, masing-masing itu mempunyai spesifikasi yang berbeda. Nah, ini harus rekan-rekan mahasiswa pahami. Kalau kita berbicara lower management, kita lihat yang biru adalah technical skill, kemudian yang coklat ini adalah human skill atau keterampilan manusia, yang terakhir adalah conceptual skill, yaitu skill untuk membuat planning, perencanaan, konseptual, ide-ide yang akan diterjemahkan ke dalam sisi operasional. Sekarang kita lihat, skill apa yang dibutuhkan oleh seorang lower management atau supervisor. Kita lihat warna biru, technical skill, cukup besar. Kemudian yang kedua, human skill-nya juga besar. Kemudian yang ketiga, konseptualnya kecil. Artinya apa? Sebagai lower management atau supervisor, yang dioptimalkan, diprioritaskan adalah keterampilan teknis. Kedua, keterampilan antar manusia. Yang ketiga adalah keterampilan konsep. Karena apa? Karena level tadi, level lower, dia lebih dekat kepada staff atau grassroots, akar rumput, ya, staff. Sehingga keterampilan teknis harus lebih dipahami. Kemudian kita masuk ke middle management, kita lihat birunya tidak terlalu besar dibandingkan lower management, human skill-nya sama, konseptualnya lebih besar dibandingkan lower management. Artinya apa? Sebagai seorang manajer, itu harus meningkatkan keterampilan konseptual skills-nya. Kemudian technical skill-nya tidak terlalu banyak. Karena kalau sudah middle management, perannya seperti yang tadi, sudah peran analisa sampai dengan solusi. Jadi lebih banyak mempelajari data, analisa, dan alternatif solusinya apa. Jadi keterampilan technical skill-nya tentu akan berkurang, dan keterampilan konseptual skill, termasuk konseptual skill adalah termasuk membuat analisa. Analisa itu adalah bagian dari keterampilan konseptual skill, ditingkatkan. Jadi intinya middle management, keterampilan konseptualnya ditingkatkan, dan keterampilan technical skill-nya tidak terlalu diperlukan sebesar lower management. Kita lihat top management. Sebagai seorang board of director atau direktur, technical skill-nya warna birunya kecil, human skill-nya tetap, dan konseptualnya yang besar. Paham ya? Jadi kalau seorang direktur, konseptualnya yang tinggi. Bagaimana dia menciptakan visi, misi, perencanaan, kemudian bagaimana membuat organisasi ini berkembang, itu perlu konseptual skills, keterampilan memiliki konsep. Jadi seorang sebagai top management, keterampilan konseptualnya itu yang nomor 1. Human skill-nya nomor 2, technical skill-nya nomor 3. Human skill sama, ya sama. Mulai dari level lower management sampai dengan top management. Yang berbeda adalah technical skill dan conceptual skill. Semakin tinggi posisi Anda, semakin tinggi posisi dalam organisasi, maka keterampilan konseptual skills-nya akan lebih besar dibandingkan keterampilan technical skill. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah technical skill, human skill, dan conceptual skill? Mari kita pelajari dari Kant's 3 skill area. Kita lihat yang pertama adalah technical skill, yang kedua adalah human skill, yang ketiga adalah conceptual skill ini. Sekarang apa yang dimaksud dengan technical skill? Technical skill ialah proficient in specific type of work.
pekerjaan yang sangat spesifik. Kemudian yang kedua, ability to work with things, bekerja dengan benda-benda. Pertama spesifik, kedua bekerja dengan benda. Ketiga, based on specific knowledge, pengetahuannya sangat terspesifikasi sekali. Kemudian necessary at lower, middle, or management. Jadi diperlukan untuk lower atau middle management. Dan tidak terlalu diperlukan untuk senior management atau top management. Contohnya apa? Coding for software profesional. Jadi kemampuan coding dari seorang IT itu adalah keterampilan teknikal. Kemudian misalnya accounting for charter account. Jadi misalnya keterampilan entry data di komputer, kemudian melakukan transaksi, perpajakan, dan seterusnya itu adalah keterampilan technical skill. Kemudian adalah process knowledge for associate, memberikan training misalnya sebagai memberikan transfer knowledge, itu juga keterampilan technical skill. Operation know-how for operation associate. Keterampilan operasional. Bagaimana melakukan operasional. Misalnya, kalau seorang office boy, bagaimana membersihkan toilet, itu adalah keterampilan skill. Kalau seorang yang bekerja di perusahaan kelapa sawit, misalnya, bagaimana cara memanen, itu adalah keterampilan skill. Technical skill. Kalau bekerja di pabrik, bagaimana bisa memproduksi makanan dengan jumlah yang sesuai target, itu adalah technical skill. Sampai seorang lab dia bisa menganalisa kandungan-kandungan gizi dari makanan, itu adalah technical skill. Jadi technical skill definisinya ada 3. Yang pertama adalah specific knowledge, pengetahuan yang spesifik. Bekerja dengan benda-benda, contohnya dengan komputer, dengan alat pabrik, dengan alat-alat bantu yang lain. Kemudian yang terakhir adalah specific type of work, pekerjaan yang sangat spesifik. Itu adalah keterampilan technical. Sekarang kita berbicara keterampilan human, keterampilan antar manusia. Yang pertama adalah ability to work with people. Bisa bekerja sama dengan orang lain. Itu adalah keterampilan human skill. Openness to input of others. Bagaimana menerima masukan dari orang lain, itu juga keterampilan human skills. Adopt idea based on input, bagaimana mengadopsi ide dari rekan kerja kita, itu juga human skill. Create atmosphere of trust, bagaimana menciptakan atmosfer kerja, kepercayaan seluruh organisasi, itu juga keterampilan humans. Dan important to 3 level. Jadi keterampilan ini ternyata dibutuhkan oleh semuanya, baik lower management, middle management, dan top management. Contohnya apa saja? Effective communication skill. Jadi keterampilan berkomunikasi itu adalah keterampilan human. Ability to lead a team, memimpin anggota tim, itu adalah keterampilan human skill. Ability to motivate, itu memotivasi tim, itu juga human skill. Team player collaborative skill. Kemudian interpersonal relationship networking, menjalin hubungan. Kalau humas misalnya menjalin hubungan dengan aparat, menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat, menjalin hubungan dengan masyarakat sekitarnya, itu adalah keterampilan human skill yang dibutuhkan oleh semua level, lower, middle, dan top. Sekarang kita berbicara mengenai conceptual skill apa saja. Ability to work with ideas and concept. Kemampuan bekerja dengan ide dan konsep, berpikir jangka panjang. Sebagai seorang pemimpin organisasi, harus memiliki visi. Tahun ke depan, perusahaan ini mau dikembangkan seperti apa? Mau dikembangkan sebagaimana? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, dan seterusnya. Harus memiliki visi. Visi-visi untuk menghidupkan organisasi. Kemudian berikutnya adalah strategic plan and setting direction. Memiliki strategik perencanaan, rencana strategik. Tadi contohnya misalnya, punya visi tahun depan akan membuka 5 cabang lagi. Strateginya bagaimana? Itu adalah keterampilan konseptual skill. Cognitive business and strategic skill. Kemampuan bisnis, sense-nya, sense of business.
bagaimana mengembangkan revenue, bagaimana mengurangi biaya, itu adalah sense of business. Bagaimana meningkatkan sales, marketing, dan seterusnya. Kemudian most important for top manager, sangat diperlukan untuk top management. Kemudian necessary skill to climb the career ladder, tangga karir sangat diperlukan. Jadi kalau teman-teman yang saat ini misalnya ya bekerja sebagai staff, nanti kemudian naik ke level middle ke top, maka keterampilan konseptual adalah keterampilan untuk meniti karir. Maka fokuslah untuk mengembangkan keterampilan konseptual skill. Kita berbicara lagi mengenai leadership ya, kembali lagi ke masalah leadership. Di sini ada Jim Collins, salah satu penulis buku Good to Great.